Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, kesehatan, kebahagiaan kepada kita. Mudah-mudahan yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya, yang sehat semoga semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga melindungi kita, memberikan pertolongan dalam urusan kita, mempermudah urusan kita, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar SKI dan fikih. Kita mulai dari SKI ya. Silahkan kalian buka halaman 89. SKI halaman 89. Di situ kalian akan dijelaskan satu materi, yaitu tentang hancurnya pasukan gajah. Ya, hancurnya pasukan gajah itu ketika peristiwa ini terjadi pada saat kelahiran Nabi ya. Pada tahun kelahiran Nabi ini peristiwa ini terjadi, di mana pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha dari negeri Yaman datang ke Arab ya. Kemudian Abraha ini mengirimkan surat kepada kepada kakeknya Nabi Muhammad gitu ya. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib, di mana Abdul Muthalib ini dipercaya untuk menjaga Ka'bah. Kemudian para pasukannya itu merampas semua harta benda mereka, kayak kambing-kambingnya gitu ya, mereka rampas. Kemudian setelah itu Abu Thalib itu menghadap kepada pasukan bergajah itu dan mengatakan ya, tolong lepaskan atau kembalikan harta benda itu ya, karena itu milik kami, dan jika kamu ingin menghancurkan Ka'bah silahkan, Ka'bah itu milik Allah katanya ya. Oke. Setelah itu Abraha sebenarnya tujuannya apa? Abraha itu tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena Abraha itu ingin membangun sebuah bangunan di kota Yaman ya, agar orang-orang dari penjuru dunia, dari Arab salah satunya ya, berziarah atau berkunjung ke negeri Yaman itu gitu ya. Biar mereka dari penjuru dunia kan perginya ke negeri Arab ya, mereka menunaikan ibadah haji gitu ya, maksudnya itu mereka beribadah di sana gitu pada zaman dahulu. Sehingga Abraha ini ingin negerinya itu sama dengan Arab, sehingga dia ingin menghancurkan Ka'bah, ingin mengalihkan orang-orang yang beribadah itu ke negeri Yaman, berkunjung ke negeri Yaman. Setelah itu mereka bertekad untuk menghancurkan Ka'bah ya. Kan tetapi pada saat mereka ingin menghancurkan Ka'bah, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan burung itu dinamakan burung apa? Burung ababil, burung yang datang dari surga. Kemudian burung ababil itu membawa apa? Ya, membawa batu yang sangat panas gitu ya. Batunya disebut dengan batu apa? Batu sijil ya, batu yang berasal dari neraka. Kemudian burung-burung itu melemparkan batunya itu, kemudian mereka seperti daun-daun yang yang dimakan ulat gitu ya.
Hal ini sudah Allah firmankan dalam surat Al-Fil gitu ya. Jadi ini benar-benar nyata kejadiannya. Oke, Bapak bacakan ya dan artinya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tablil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum kasfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, mereka itu hancur ya, hancur seperti dedaunan yang dimakan ulat ya. Itulah murka Allah kepada pasukan bergajah ya. Kita tidak boleh merampas hak orang lain, milik orang lain ya, apalagi itu milik Allah. Jangan sampai nanti Allah yang akan murka. Nah, kalian untuk SKI ini cukup menulis surat Al-Filnya saja ya, bahasa Arab dan artinya gitu ya. Oke, setelah itu Bapak lanjutkan di fikih ya. Di fikih ini kita akan belajar sholat tarawih. Bapak akan buka contoh sholat. Bapak sedang melaksanakan sholat tarawih gitu ya. Apa itu sholat tarawih? Tarawih itu secara bahasa santai gitu ya. Jadi sholatnya itu dikerjakan secara santai. Jadi kalau tarawihnya cepat itu bukan tarawih, namanya berlomba gitu ya, karena berasal dari artinya tarawih itu santai, jadi pelan-pelan cara melaksanakan. Kemudian secara istilah atau secara pengertian panjang, apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam bulan Ramadan setelah sholat isya. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar yang pertama gitu ya, sebelum imsak gitu ya. Sampai sebelum imsak kalian boleh tarawih gitu. Kemudian hukum tarawih ini bagaimana Pak? Hukum tarawih ini sunnah muakkad ya. Jadi kalian yang mengerjakan itu akan mendapatkan pahala, yang tidak mengerjakan tidak akan mendapatkan dosa. Tetapi kalian lebih baik mengerjakan untuk menyempurnakan puasa kalian gitu ya, puasa kita. Kemudian sholat tarawih ini dilaksanakan bisa sendirian atau berjamaah gitu ya. Kalau sendirian boleh Pak, boleh ya, tidak akan sendirian boleh, berjamaah juga boleh ya. Kalau berjamaah itu mungkin lebih sempurna sholatnya. Kalau sendirian itu ya pahalanya lebih sedikit ya kan. Tetapi pahala banyak atau sedikitnya itu tergantung dari keikhlasan kita ya, tergantung dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berjamaah akan tetapi kita tidak ikhlas, maka itu akan sia-sia. Meskipun kita sendirian tapi kita ikhlas beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan sholat tarawih itu dilaksanakan? Sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya ya. Kalian sholat isya dulu, habis itu baru kalian melaksanakan tarawih. Boleh jam 3 malam Pak, boleh. Yang penting sebelum imsak gitu ya, jam 3:30 gitu juga boleh ya. Kemudian kalau rakaatnya Pak ada berapa rakaatnya ya?
ada banyak pendapat, ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat gitu ya. Perhatikan. Dilaksanakan dua rakaat gitu ya, 2 rakaat satu salam, berarti 2 rakaat satu salam. Berarti kalau 8 kan ada berapa salam? Ada 4 salam gitu ya. Berarti 2 rakaat dilaksanakan 4 kali gitu ya. Jumlahnya 8 rakaat. Salamnya ada 4 rakaat lagi. Assalamualaikum baru sholat lagi, assalamualaikum baru sholat lagi sampai 4 kali ya. Setelah itu dilanjutkan witir. Sholat witir ini ada 3 rakaat gitu ya, atau 1 rakaat, pokoknya ganjil. Nanti penjelasannya nanti sholat witir ya. Kalau yang 20 rakaat bagaimana Pak cara mengerjakannya? 20 rakaat pun sama, 2 rakaat satu salam gitu ya. Jadi kalau 20 rakaat berarti ada 5 salam gitu ya. Allahu Akbar, sholat 2 rakaat, assalamualaikum sampai 5 kali gitu ya. Oke. Tarawih itu 4 rakaat digabung, gak usah 2 gitu ya. Boleh gitu ya. Sumpama tadi 8 rakaat berarti dibagi 2 menjadi 4 rakaat gitu ya. 4 rakaat. Rakaat ini satu salam. Ya, Allahu Akbar, sholat 4 rakaat, assalamualaikum berarti ditambah 4 lagi gitu ya. Jadi 2 kali salam gitu ya. Yang 20 rakaat bisa juga bisa gitu ya. Ada yang 4 rakaat ya. Kemudian ada yang 2 rakaat gitu ya. Oke. Niatnya bagaimana Pak? Niatnya itu usolli sunatat tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau menjadi makmum ditambah makmuman ya. Usolli sunatat tarawih rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam usolli sunatat tarawih rakaataini imaman lillahi ta'ala. Seperti itu ya, kalian harus pahami betul bagaimana apa itu pengertian tarawih, kemudian rakaat tarawih ada berapa, kapan dilaksanakan, kemudian niatnya kalian ingat gitu ya. Di situ sudah ada, kalian tidak usah tulis, yang penting kalian memahami dengan apa yang Bapak jelaskan. Kemudian jangan lupa tadi alfilnya kalian tulis gitu ya di buku catatan. Kemudian silahkan kalian kirim ke nomor Bapak pengen tahu bahwa kalian itu sudah belajar hari ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.